Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat." Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang dipanggil dan diberi tugas khusus oleh Allah dengan berbagai karunia, karisma yang dimilikinya. Justru karunia dan karisma yang diberikan oleh Allah Bapa itu, oleh Allah menghendaki supaya kita menggunakannya secara bertanggung jawab. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana ke-12 murid itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Suatu karunia yang merupakan tujuan indah kehidupan manusia, yakni tujuan mulia kehidupan manusia ialah supaya manusia hidup sehat, hidup segar, hidup penuh semangat. Dan dalam kondisi seperti itu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengutus para murid dan ia membekali mereka dengan kuasa. Dan kuasa itu Anda gunakan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya ini dalam firman Tuhan dikatakan, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan wartakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Kerajaan sorga itu merupakan objek pewartaan Tuhan Yesus. Di mana-mana Tuhan Yesus selalu mewartakan kerajaan sorga. Di mana ada kerajaan sorga, di sana ada kedamaian,
di sana ada cinta kasih, di mana ada keadilan. Tentu ada kesehatan yang baik, ada hidup yang senang, harmonis, dan seterusnya. Sebagai ayah dan ibu, juga oleh Tuhan memberikan kuasa itu. Gunakanlah kuasamu sebagai ayah, tunjukkanlah tanggung jawabmu dalam rumah tangga. Sebagai ibu, tunjukkanlah pertanggungjawabanmu itu dalam menata ekonomi rumah tangga, menjaga hidup harmonis di dalam rumah tangga. Lalu sebagai anak bagaimana? Anak harus taat, patuh pada perintah orang tua, pada perintah ajaran para guru, taat beribadah, dan seterusnya. Kalau memang demikian, maka kita tidak pernah pergi kepada jalan lain, karena di tengah keluarga kita juga merupakan domba-domba yang perlu kita selamatkan. Kalau dari keluarganya sudah oke, maka kita berangkat menuju komunitas basis pun akan lebih mantap. Dan dari KBG sudah mantap, maka kita menuju wilayah paroki pun akan menjadi lebih ngetop. Kepada Anda semua, Tuhan Yesus memiliki kalian sebagai murid. Kita semua adalah murid Tuhan, bukan hanya pada ke-12 rasul saja, tetapi kita semua juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mampu mengusir segala konflik yang ada, menyembuhkan segala ketidakadilan, dan memberikan rasa damai, rasa tentram, rasa sejahtera. Maka kepada sesama, jagalah itu baik-baik. Sering orang mengatakan, tolonglah jagalah perasaan orang. Itu artinya Anda menggunakan karunia dari Tuhan juga untuk menjaganya itu. Dan jangan takut, karena Allah yang memberikan kuasa, Allah lah yang menjaga kalian hingga akhir zaman. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, pada hari ini 8 Juli 2020 juga bertepatan dengan perayaan Pesta Perak Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang, Bapak Profesor Dr. Adrianus Sunarko. Oleh karena itu, saya selaku imamnya juga mewakili seluruh umat kegembalaan di paroki MBPA Maria Bunda Pembantu Abadi mengucapkan selamat kepada Monsinyur Adrianus Sunarko yang merayakan Pesta Perak 25 tahun imamat. Semoga Tuhan mengaruniakan kuasa yang sebagaimana para murid telah menerima, juga Monsinyur telah menerimanya itu, dan menjadikan semua bangsa bersukacita sampai ke pulau-pulau. Letentur insule multe. Selamat berbahagia kepada Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang.